Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas sekali di sini dijelaskan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang ada dalam dunia. Jadi firman yang adalah terang itu sudah dan pada waktu itu dituliskan oleh Yohanes saksi mata, seolah-olah dia mengulangi, kan ini ditulis jauh sesudah terjadi peristiwa ini ya. Tetapi ia mengatakan waktu itu sedang ada di dunia, waktu Tuhan Yesus jadi manusia di dunia itu ia sudah ada dalam, makanya sedang datang, waktu itu ada di bumi ini. Tapi buminya di bumi Palestina waktu itu, Israel waktu itu ya. Lalu dikatakan di sana ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Sayang sekali Allah pencipta langit dan bumi datang di bumi ciptaannya. Tapi orang dunia tidak mengenalnya. Saya bersyukur kepada Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan kita sekarang mengenal, artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi seandainya kita jadi orang Israel waktu itu, jangan-jangan kita juga tidak menerima. Karena di situ dikatakannya dunia yang diciptakan tidak mengenalnya. Malah ia datang kepada milik kepunyaannya, itu ayat 11. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Dan rupanya Injil Yohanes ditulis untuk orang-orang Yahudi yang berdiaspora, yang dipakai buku ini sebagai traktat begitu, penginjilan kepada orang-orang Israel yang di luar Palestina. Mereka mengatakan seolah-olah Yohanes mengatakan, saudara-saudaraku orang Israel yang di luar, saya mengatakan kepada saudara bahwa Yesus adalah terang dunia, tetapi sayang, saudara-saudara kita yang di tanah Palestina kebanyakan tidak menerima. Oleh karena itu terimalah. Seolah-olah seperti itu dia mengatakan. Karena tujuan Injil Yohanes nanti pasal 20 ayat 30 31 dikatakan juga ditulis supaya pembacanya itu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan yang percaya mendapat hidup dalam namanya, hidup kekal dalam namanya. Lalu dijelaskan di sini ayat 12 dengan jelas. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi yang menerima itu artinya yang percaya. Yesus, Allah yang menjadi manusia, tinggal bersama-sama manusia, dan nanti di, digambarkan oleh Yohanes Pembaptis sebagai anak domba Allah
yang mengangkut isi dosa dunia, yaitu pada waktu Yesus disalib sebagai korban domba Paskah untuk penebusan. Nah, orang Israel itu kalau dosa itu membawa korban ya diberikan kepada imam, lalu korban binatangnya anak domba itu disembelih. Tetapi ini gambaran lebih jauh lagi, Yesus itu anak domba Allah yang mengangkut isi dosa dunia. Jadi orang yang menerima dia, ayat 12 ini, yaitu orang yang percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus eh, nandai ini, memberi penekanan bahwa diberi. Jadi pemberian anak-anak Allah itu pemberian. Memang sarananya percaya. Percaya bahwa saya tidak bisa berusaha sendiri untuk bertemu atau berhubungan relasi dengan Allah secara pribadi, tidak bisa dengan usaha sendiri. Tetapi pada waktu kita percaya, menerima dengan sadar bahwa kita tidak bisa usaha sendiri, tetapi bersandar kepada pengorbanan anak Allah Yesus Kristus itu, kita diberi kuasa. Hati-hati, ini seolah-olah kita sombong nanti karena kita punya kuasa menjadi anak-anak Allah. Tetapi itu harus kita sadari, itu pemberian yang sebenarnya kita tidak layak. Jadi mau tidak mau kita bersyukur karena kita menjadi anak-anak Allah. Mari kita mensyukuri dengan cara hidup sebagaimana seharusnya menjadi anak-anak Allah. Jadi tidak ngawur hidup kita, kita anak-anak Allah, anak-anak terang. Jadi berusahalah bersama-sama dengan pertolongan Tuhan untuk hidup baik di tengah-tengah masyarakat, menjadi teladan, menerangi kebaikan. Jika mungkin orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus sama seperti kita. Mari kita bersyukur dan mohon supaya kita hidup sebagaimana seharusnya sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau memberi kami kuasa menjadi anak-anak Allah. Tuhan, terima kasih. Kami tidak layak menjadi anak-Mu, tetapi Engkau menganggap, memberikan gelar anak-anak Allah ini kepada kami yang seharusnya dihukum. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu ya Allah, Roh Kudus, tolong kami hari ini kami bisa hidup dengan menjalani kehidupan sebagaimana seharusnya anak-anak Allah, menjadi terang di sekitar kami, menjadi berkat di sekitar kami, menjadi contoh di sekitar kami. Dan kami berharap juga kami dapat membagikan pengalaman kami bersama-sama dengan Engkau sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berilah kekuatan kami menjalani hidup hari ini. Ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sampaikan doa ini. Doa serta permohonan kami ini. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.